Halo sobat anime, gas lagi Feng Hao. Langsung aja kita gaskut. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Feng Hao dirinya yang saat ini bertarung melawan Master Racun. Ternyata Feng Hao dia tidak terpengaruh terhadap racun yang diberikan oleh lawannya. Bahkan asap kabut racun itu yang diterima oleh Feng Hao dapat membuat dirinya menjadi lebih kuat lagi. Dan jelas melihat hal itu membuat mereka semua yang melihatnya shock bagaimana bisa ini dapat terjadi. Hei, apakah dia adalah seorang alkemis? Ujar dari orang-orang yang menyaksikan pertandingan ini. Begitu juga dengan senior Nat. Dia tidak menduga kalau ternyata Feng Hao dia adalah seorang alkemis. Alkemis tingkat bumi. Bahkan seorang alkemis tingkat bumi yang ada di dinasti jin ini tidaklah banyak. Mereka cuma ada dua. Dan kemunculan Feng Hao menandakan kalau Feng Hao adalah orang ketiga sebagai alkemis tingkat bumi. Dan itu membuat senior Nan dia mewajarkan jika Feng Hao memiliki dua wanita-wanita yang tergila-gila dengan dirinya. Waduh, pantas aja cuy, bangke nih bocah, pikir dari senior Nan. Sedangkan untuk Kaisar dia berujar, Tuan Alkemis, sebelumnya Anda mengatakan kalau Master Racun itu dia ada di tingkatan bumi menengah. Dan Feng Hao yang dapat bertahan lebih kuat lagi membuktikan kalau dirinya, ya itu benar Kaisar, dia tidak lebih lemah dari tingkatan orang itu. Maka dari itulah demi kebaikan dari negeri ini membuat Kaisar dia berujar semuanya. Aku menyatakan kalau pertandingan ini telah usai. Ucap dari Kaisar yang menghentikan pertandingan para murid-murid berbakat ini di tengah-tengah pertempuran. Padahal ya sedang naik-naiknya. Waduh, apa-apaan ini? Ini sungguh sangat aneh. Bukankah mereka baru saja memulainya? Ucap dari para tamu undangan ini. Kenapa mereka menghentikannya? Sedangkan untuk Kaisar, ya dia menghentikan ini semua karena ya aku tidak bisa mengungkapkan harta berkilau milik dinasti jinku di hadapan kalian orang-orang dari dinasti lainnya. Karena Kaisar dia melakukan ini semua demi kebaikan Feng Hao itu sendiri. Sedangkan untuk Feng Hao, apa-apaan ini cuy? Padahal sedikit lagi aku melakukan penerobosan cuy. Aduh. Namun di sini Feng Hao dia juga tahu kalau kemampuan racun yang dimiliki oleh bocah itu tidak terlihat begitu bagus karena sepertinya ada batasan yang belum ditembus oleh bocah itu. Namun dengan bocah itu yang akan belajar di Gunung Sain, jelas dia memiliki sebuah potensi, kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya. Dan kini karena pertandingan telah usai, maka dari itulah kini para ciwi-ciwinya Feng Hao jelas mereka langsung menyambut Feng Hao yang dapat lolos ke putaran final. Dan ya, kenapa Feng Hao dapat lolos masuk ke putaran final dan dianggap sebagai pemenang? Ya karena memang Feng Hao dia kebal dengan racun. Sedangkan lawannya dia hanya mengandalkan racun di dalam pertempuran. Jadi ya otomatis Feng Hao lah pemenangnya karena dia kebal dengan kemampuan yang dimiliki oleh lawannya. Dan itulah membuat Feng Hao dia masuk ke babak selanjutnya. Dan untuk babak final, Feng Hao dia juga telah ditunggu oleh rekannya lagi. Siapa lagi kalau bukan ya senior Nan. Aku tidak menduga kalau ternyata kau adalah seorang alkemis. Kau ternyata belum mengeluarkan semua kemampuanmu. Ya, kau pun sama nyah senior, sambut dari Feng Hao. Maka dari itulah senior Nan dia pun langsung bersiap untuk melepaskan aura bertarungnya. Dan Feng Hao dia dapat melihat kalau sepertinya senior Nan ini dia telah membangkitkan 4 kekuatan organ health untuk mereka yang ada di ranah ancestor. Dia telah menggunakan kekuatan Wuzongnya dan tahu kalau ini akan menjadi pertarungan yang cukup menarik. Maka dari itulah Feng Hao dia juga tidak akan menahan diri lagi. Ya, mari kita bermain senior Nan, ucap dari Feng Hao sebelum Feng Hao dia pun melesat menerjang senior Nan. Begitu juga dengan lawannya, ya senior Nan dia pun sama tidak akan membiarkan Feng Hao begitu saja, yang membuat kini keduanya beradu kekuatan satu sama lain. Benturan energi di antara keduanya sangat dahsyat yang memberikan efek benturan yang menakjubkan. Wah, gila. Mereka berdua benar-benar mengerikan.
Bukankah ini terlalu kuat? Ucap dari para penonton. Begitu juga dengan senior Nan. Hei, Junior Feng, kau benar-benar edan. Tapi ya, jangan kau pikir ini semua telah selesai. Ini barulah pemanasan. Ya, aku tahu itu senior Nan, sambut dari Feng Hao. Mendengar kalau mereka menganggap kalau benturan energi itu hanyalah sebuah salam pembuka alias pemanasan. Membuat mereka yang menontonnya tidak percaya. Gila. Pembukaan. Mereka mengatakan kalau ini hanyalah pembukaan. Wow. Karena memang kini Feng Hao dia pun kembali bersiap untuk melepaskan serangannya. Begitu juga dengan senior Nan, dia pun sama kembali melesat ke arah Feng Hao untuk dapat menyerang. Namun tiba-tiba saja Feng Hao dia pun licik. Dia menggunakan teknik gravitasi miliknya untuk dapat membuat senior Nan. Dia pun merasakan, apa ini? Kenapa tubuhku terasa berat sekali? Apa-apaan ini? Ini sangat aneh, pikir dari senior Nan sebelum dirinya melepaskan kembali kekuatannya yang lebih kuat. Karena memang dia tidak mau kalah. Tidak akan kubiarkan, majulah kau bocah. Yo, majulah kau senior, maju. Yang membuat kini mereka berdua kembali beradu kekuatan. Menghancurkan seluruh arena pertandingan. Yang membuat kini para ciwi-ciwi yang Feng Hao mereka kesal. Wah, bangke itu bocah. Senior bangke, awas kau ya. Kau benar-benar Feng Hao cepat habisi dia. Ucap para ciwi-ciwinya yang greget setelah melihat pertandingan itu. Sedangkan untuk Feng Hao sendiri, dia pun sedikit terhempas. Walaupun ya, dia tidak terluka, tapi ya sedikit, agak sedikit oyong. Yang membuat Kaisar yang melihatnya dia berujar, anak itu, apakah dia akan kalah? Dia terlihat sedikit, sepertinya sedikit goyah. Tidak Kaisar, ini masih terlalu awal untuk dapat mengetahuinya. Namun anak itu, dia jika saja diberikan waktu 1 tahun lagi, maka anak itu dia tidak akan dapat terkalahkan. Karena memang untuk saat ini senior Nan ternyata dia masih kokoh. Tidak terdorong dengan benturan kekuatan yang sebelumnya. Dasar junior bangke, apakah kau cuma segitu tentu saja tidak. Feng Hao tiba-tiba saja dia melakukan sebuah penerobosan di tengah-tengah pertandingan. Bangke memang. Bagaimana bisa aku tiba-tiba melakukan penerobosan di tengah-tengah pertandingan cuy? Tapi ya tetap saja, aku ucapkan selamat atas penerobosanmu. Dan sekarang ya kau bisa menggunakan semua kekuatanmu untuk dapat menyelesaikan pertandingan ini. Sedangkan untuk Feng Hao, dia mengeluarkan spiritual weapon miliknya. Ya, aku akan melakukannya senior, ucap dari Feng Hao yang akan bertarung serius. Maka dari itulah telah mengeluarkan spiritual weapon miliknya. Feng Hao dia pun langsung melompat sembari menyiapkan serangannya. Lagi-lagi keduanya terlibat benturan kekuatan satu sama lain. Dan itu membuat Kaisar yang melihatnya dia berujar, mereka berdua benar-benar, mereka adalah jenius sejati yang memang tidak tertandingi. Tapi sayangnya untuk kali ini sepertinya Feng Hao dia harus kalah. Karena memang basic kultivasinya masih jauh terlalu rendah. Namun jika saja dia telah menggunakan kekuatan Wuzongnya, mungkin dia pasti akan memenangkan pertandingan ini, ucap dari Kaisar. Sedangkan di arena sendiri saat ini senior Nan dia juga harus menahan serangan spiritual weapon dari Feng Hao. Dan dia juga merasakan ada yang aneh dengan spiritual weapon milik Feng Hao yang membuat dirinya terduduk. Merasakan ada sesuatu yang salah di tangannya ketika dia mencoba menahan serangan dari Feng Hao. Dan Feng Hao dia pun tahu walaupun senior Nan terkena serangannya, tapi tetap saja ini masih belum berakhir. Karena dia tahu kalau senior Nan pasti masih memiliki teknik lainnya lagi. Namun untuk senior Nan sendiri dia berujar, bocah, kau telah menghancurkan meridian yang ada di tanganku. Dan kurasa aku tidak bisa melanjutkan ini lagi. Dan bisakah kau beritahu bagaimana kau dapat melakukannya? Apa? Mendengar senior Nan yang sepertinya menyerah membuat Kaisar dia bertanya, bocah itu apakah dia menyerah? Dan karena senior Nan juga telah menyerah membuat Kaisar dia pun langsung menghentikan pertandingan ini dengan berujar, karena pertarungan ini telah usai, maka dari itulah aku nyatakan kalau Feng Hao dialah pemenangnya.
Dan untuk kalian, Feng Hao, Cheng Nan, dan juga bocah racun serta kau, bocah B, kalian bertiga mendapatkan sebuah promosi dan berhak mengikuti menimba ilmu yang ada di Gunung Saint. Ucap dari Kaisar menutup event pertarungan antar murid-murid ini. Dan keesokan harinya Feng Hao dia pun disamperin. Ya siapa lagi kalau bukan senior Nan yang penasaran bagaimana bisa Feng Hao mengalahkannya. Karena dia tahu merasakan kalau ada kekuatan aneh di pedang milik Feng Hao. Namun di sini para ciwi-ciwinya Feng Hao mereka masih kesal dengan senior Nan yang mencoba untuk menyakiti lelaki mereka. Sudah lupakan aja Feng Hao, jangan dekat-dekat dia lagi, ucap para ciwi-ciwinya itu. Namun untuk senior Nan jelas tentu aja dia masih bingung lah bagaimana bisa ini dapat terjadi cuy. Namun ketika dia ingin bertanya lebih jauh lagi, di sini Yunin dia berujar, "Hei, sudahlah. Tidak perlu banyak bicara lagi, dia itu monster. Jadi ya tidak perlu kau bertanya lagi kepada bocah itu," ucap dari Yunin. Yang membuat senior Nan dia pun senang karena dirinya akhirnya dinotis oleh Yunin. Putri esku, bisakah aku berbicara dengan dirimu karena aku... Apa? Kau mau ngomong apa? Tanya dari Yunin yang langsung gas-gas aja. Waduh, tapi di sini senior Nan yang mencoba untuk dekat dengan Yunin, dia juga ingin mengomong dari hati ke hati. Dan itu membuat Yunin dia jadi malu. Aduh, apa-apaan ini? Dan celah, digenggam dong, waduh. Digenggam tangannya Yunin yang itu membuat Yunin jadi salting. Ditambah ya, drama-drama posisi seperti ini yang membuat Yunin dia pun malu. Namun ya karena posisi yang tidak begitu bagus untuk senior Nan, membuat dirinya headshot. Waduh. Di sini Yunin dia berujar, jika kau ingin mendekatiku ada syaratnya, yaitu kau harus bisa melampaui bocah itu, melampaui Feng Hao maksudnya. Dan jika tidak, maka tidak ada kesempatan untuk dirimu untuk dekat-dekat dengan diriku. Ucap dari Yunin yang merupakan misi mustahil bagi senior Nan untuk dapat melampaui Feng Hao. Dan karena ya tidak ada yang perlu dilakukan lagi oleh Feng Hao di tempat ini, maka dari itulah kini Feng Hao dia hanya dapat menghabiskan sisa waktunya sebelum dia pergi ke Gunung Sain dengan berjalan-jalan bersama dengan ciwi-ciwinya. Namun Feng Hao dia yang berjalan-jalan, dia ingin juga membelikan sedikit ya jajanan lah. Tapi karena di sini Feng Hao dia adalah seorang pemenang dari turnamen, tentu aja dia mudah untuk dikenali dan dia kini menjadi incaran bagi para penduduk kota yang ya ingin melihat dirinya dari dekat dan sedikit ya mungkin minta tanda tangan. Waduh, dan itu membuat Feng Hao ya dia pun diuber-uber. Namun setelah berlari berhasil kabur dari kejaran para fans, akhirnya Feng Hao dia pun pergi menuju salah satu rumah tempat di mana rekannya tinggal. Dan teman yang dimaksud itu bukan teman, rekan yang dimaksud itu ya adalah siapa lagi kalau bukan Pak Tua Lu. Dan tentunya di sini Pak Tua Lu dia pun menyambut kedatangan Feng Hao dan berujar tentunya, "Aku tidak menyangka kalau kau akan memenangkan kejuaraan ini. Sepertinya, tujuanmu telah tercapai. Dan pada akhirnya, kau memiliki waktu untuk mengunjungi orang tua ini." Ucap dari Pak Tua Lu. "Ya, tentu saja aku pasti akan mengunjungimu Master Lu. Karena ya aku telah berjanji untuk menyembuhkan penyakitmu. Tapi sebelumnya aku juga memiliki sebuah permintaan untuk dirimu Master Lu." Apa itu? Tanya Pak Tua ini. "Ya, aku ingin kedua gadis-gadis ini mereka bisa ikut denganku ke Gunung Sain." Ucap dari Feng Hao yang membuat Master Lu dia awalnya sedikit bingung. Kenapa Feng Hao dia ingin membawa kedua orang itu masuk ke Gunung Sain. Tapi ya oke, baiklah, ini bukan masalah, sambut dari Master Lu. Yang membuat Feng Hao dia juga bingung lah, kok iso? Ternyata Master Lu dia juga langsung mengirimkan sebuah pesan ke istana. Pesan yang ia kirimkan langsung ke Kaisar dinasti Jin dan meminta izin untuk mengirimkan dua murid wanita ini untuk berlatih di Gunung Sain. Yang membuat Kaisar dia pun tidak percaya kalau ternyata Master Lu dia meminta untuk mengirimkan dua orang murid untuk berlatih di tempat ini. Dan jawaban dari Kaisar adalah ya, tentu saja iya. Master Lu dia berhak untuk meminta apapun yang ada di dinasti ini. Ucap dari Kaisar.
Dan setengah bulan kemudian di istana kerajaan Xilan, saat ini kaisar kerajaan Xilan dia pun datang ke kediaman keluarga Feng setelah dirinya mendapatkan kabar kalau Feng Hao telah solo kuat memenangkan pertarungan antar kerajaan yang ada di ibu kota pusat dinasti. Di mana presiden tua dia juga ternyata telah kembali dan dia juga mengatakan kepada keluarganya Feng Hao kalau Feng Hao dia telah memenangkan kejuaraan nasional yang membuat bapaknya Feng Hao dia pun terkejut bagaimana bisa bocah tengil itu kini menjadi jenius nomor 1 yang ada di dinasti Jin ini. Ya, anakmu sungguh sangat luar biasa dan kau harusnya memperlakukannya dengan sangat baik ya Pak. Jika tidak, anak itu mungkin dia akan kabur dari rumah. Ucap dari Patua Hua yang seperti itulah pura-pura bercanda bapak-bapak. Waduh. Selain itu juga di sini presiden tua dia juga memberikan sebuah cincin yang dititipkan oleh Feng Hao kepada dirinya untuk dapat diserahkan kepada bapaknya Feng Hao. Ini Feng Hao dia memintaku mengantarkan benda ini untuk keluarganya. Dan di dalam benda ini terdapat 5.000 martial core yang dapat membuat keluarga Feng bangkit. Ucap dari Patua presiden. Bahkan saat ini kaisar kerajaan Xilan dia juga memberikan sebuah hadiah atas kontribusi keluarga Feng yang sangat luar biasa melahirkan Feng Hao yang cukup gila. Di mana kaisar dia juga berujar karena kerajaan Xilan akan dipromosikan menjadi kerajaan kelas atas berkat bantuan dari keluarga Feng. Maka dari itulah aku, kaisar kerajaan Xilan, atas nama seluruh rakyat kerajaan Xilan, aku ucapkan terima kasih kepada Feng Chen. Dan karena kontribusi yang sangat luar biasa itu, aku memutuskan untuk mengangkat keluarga Feng menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Ucap dari kaisar kerajaan Xilan yang membuat Wu langsung berlutut. Bapaknya Feng Hao langsung berlutut saking bahagianya. Istilahnya kalau kita ini sujud syukur. Waduh. Sedangkan untuk Feng Hao sendiri saat ini dirinya ternyata ada di kaki Gunung Said bersama dengan 3 murid berbakat lainnya serta tentunya ditemani oleh 2 ciwi-ciwinya yang memang mendapatkan sebuah hak khusus untuk mengikuti pelatihan ini atas permintaan dari Master Lu. Namun sebelum mereka memasuki area Gunung Said, seorang tetua memberikan mereka sebuah tanda pengenal. Hei, ambillah benda ini dan teteskanlah esensi milik kalian dan ingat, benda ini akan menjadi tanda pengenal bagi kalian di masa depan. Dan kalian harus terus membawa benda ini. Dan jika tidak, kalian akan langsung dieksekusi oleh pasukan penjaga. Karena memang Gunung Said ini pengawasannya sangat-sangat ketat. Ucap dari tetua itu. Mendengar hal itu membuat senior Nan dia bertanya, Pak Tua, lantas kalau benda ini hilang gimana? Kalau benda itu hilang, ya kau akan koit. Sambut dari tetua itu yang membuat mereka takut. Dan ya, selesailah cerita kita di sini dulu dan sampai jumpa. Ya, diusahakan kalau bisa besok sih. Tapi ya gue nggak janji juga cuy. Waduh. Karena gue pingin jalan-jalan dikit. Waduh. Tapi ya udahlah, kita absen dulu lah. Nomor 1 ada Dimas, ada Entut Puret, ada Taufik, ada Kodrat, Fuad, Muntun, Ade, dan Ara Family, serta Asep. Buset lu Asep. Waduh. Ya udah yuk, terima kasih ya yang udah absen dan terima kasih juga yang udah nonton dan terima kasih buat kalian udah bantuin like dan masih nonton video ini. Jika tidak ada kalian, nggak tahu dah. Sepi dah. Ya, terima kasih karena udah masih mampir di sini. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Gua usahain besok upload. Ya, diusahain. Dan sampai jumpa. Bye. Thank you.